Saatnya perbaiki. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedang viral di jagat raya, yaitu mengenai Galas Sky Ardiansah. Sebenarnya ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kita belajar dari si Galas Sky Ardiansah ini untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut bisa berefek ke psikologis anak tersebut. Jadi teman-teman, bagi anak-anak itu tidak mudah untuk menjelaskan apa isi pikiran mereka. Setelah kejadian yang menakutkan, menyedihkan, yang bisa merenggut nyawa seseorang, biasanya anak-anak akan mengalami perubahan perilaku. Nah, dan hal inilah orang tua harus peka, orang dewasa harus kenali perubahan perilaku yang dialami anak-anak. Jangan sampai itu dibiarkan dan menjadi PTSD, namanya stres pasca trauma, yang jangka waktunya berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang bisa memberikan efek yang tidak bagus bagi perkembangan psikologis ketika anak tersebut sudah tumbuh dewasa. Good job. Ini ada beberapa ciri yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, dikatakan bahwa anak kita itu mengalami trauma atau tidak. Psikolog Kate S. Lehman mengatakan bahwa anak-anak sangat rentan untuk mengalami trauma dari kejadian traumatis yang dia alami. Nah, tidak terlebih si Galas Sky Ardiansah ini yang masih 1,7 tahun. Sangat rentan untuk mengalami trauma. Nah, jadi ada beberapa ciri atau gejala yang digambarkan oleh psikolog Kate S. Lehman ini yang terjadi kepada anak-anak. Yang pertama, anak-anak selalu teringat kejadian yang dia alami, gitu ya. Kalau anak-anak yang belum bisa berbicara atau bercerita, dia mungkin akan alihkan ke dalam proses bermain dia. Misal dia sedang bermain, misal kalau kasusnya kecelakaan, mungkin dia sering bermain dan suka bermain tabrak-tabrakan, kecelakaan, gitu ya. Itu yang bisa kita kenali pertama perilakunya. Yang kedua, dia akan mengalami mimpi-mimpi buruk yang membuat dia sedih, yang biasanya dia memiliki waktu tidur cukup, tapi setelah mengalami kecelakaan atau setelah mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, dia pola tidurnya akan terganggu. Kemudian reaksi emosional yang berlebihan, terkejut yang berlebihan, takut yang berlebihan, mudah panik, mudah marah, gitu ya. Misal kalau anak-anak terkejut dengan sesuatu hal yang belum pernah dia dengar, contoh misal suara blender, dia belum pernah dengar suara blender, nah ketika dia dengar, dia terkejut, gitu ya. Itu biasa. Tapi jika dia terkejut dengan hal-hal yang sebenarnya itu wajar, tapi dia terkejut, misal suara kecil atau suara gerincingan kunci, dia terkejut. Nah, ini bisa dikenali bahwa itu mungkin salah satu ciri bahwa dia merasakan takut. Dan ciri lainnya yang bisa kita kenali kepada anak-anak yang mengalami trauma adalah dia akan menghindari hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, atau dia akan bereaksi lebih jika dia berhadapan dengan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Nah, misal contoh di kasus Galas Sky Ardiansah ini, ketika nanti dia pulih, ketika dia sudah stabil, coba lihat reaksi dia ketika dia berpergian, ketika dia naik mobil, ketika dia melihat jalan, ketika dia melihat keramaian, atau mendengar hantaman-hantaman keras, suara keras. Gimana respon Galas Sky Ardiansah ini? Begitu juga dengan anak kita. Dan ciri lainnya, anak tersebut akan menarik diri dari aktivitas-aktivitas yang biasa dia sukai. Yang biasanya dia suka loh permainan ini, kok setelah mengalami peristiwa tersebut dia sudah menarik diri, dia tidak suka dengan aktivitas-aktivitas yang biasanya dia sukai. Itu juga teman-teman bisa lihat perilaku anak tersebut. Mungkin itu teman beberapa ciri-ciri atau gejala yang bisa kita kenali kepada anak-anak yang mengalami trauma. Nah, jika teman-teman menemui perubahan perilaku anak teman-teman seperti itu yang tidak berhenti sampai sebulan, 2 bulan, dan masih berlanjut sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, jangan sungkan untuk menemui psikolog atau psikiater untuk membicarakan perubahan perilaku yang dialami oleh anak-anak teman-teman. Itu sangat membantu teman-teman. Jangan sampai kita membiarkan perubahan perilaku itu kita anggap remeh dan kita abaikan, sehingga itu sangat berdampak ke
masa dewasa anak-anak kita tersebut. Nah, kalau kita lihat kasus Galas kayak Ardiansa ini, dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang banyak, dan pasti sudah ada psikiater atau psikolog yang sudah menangani dan melihat perkembangan psikologis dari Galas kayak Ardiansa ini. Gitu. Dan teman-teman satu lagi ingat, nah ini kan kasusnya pertama kecelakaan, yang kedua dia kehilangan orang yang dia cintai. Nah, dia kan masih umur dininya, dia tidak tahu, dia tidak paham dengan apa yang dia alami, dia nggak tahu bahwa orang tuanya itu telah tiada gitu. Jadi kita sebagai orang dewasa harus pintar untuk memberitahukan kepada anak bahwa anak tersebut sudah kehilangan kedua orang tuanya. Nah, di sini juga saya sarankan bisa ajarkan akidah kepada anak tersebut bahwa Allah yang memiliki segala sesuatunya, bahwa kepada Allah semuanya akan kembali, bahwa Allah itu lebih sayang kepada kedua orang tua kita, gitu istilahnya. Jika teman-teman tidak bisa ataupun sulit untuk memberitahu anak tersebut atas kehilangan kedua orang tuanya, cari orang lain yang bisa atau yang pintar untuk menyampaikannya dengan teknik-teknik yang disesuaikan dengan anak-anak. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik like, comment, and share ke teman-teman kalian yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.